habis semua kayu-kayu, kita jadikan pen untuk mengira nikmat Allah. Niscaya tidak akan habis nikmat Allah kita kira. Walaupun selepas itu kita tambah dengan 7 lautan sebanyak itu lagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nahl ayat 18. Salawat dan salam kita junjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW, ahli keluarga, para sahabat, tabi'in, dan semua yang mengikuti dengan jejak-jejak kebaikan dari satu masa ke satu masa hingga hari kiamat. Doa beriring harapan, semoga kita terpilih menjadi umat dan pengikutnya yang cinta sunnahnya dan berhak mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Amin. Tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin dan muslimat, orang tua-tua saya, abang, kakak, rakan-rakan, rahimakumullah. Nama saya Muhammad Nail Fatahillah. Umur saya 10 tahun. 3 tahun yang lepas ayah saya meninggal dunia karena penyakit kanker. Saya salah seorang pelajar yatim di Ma'at Tafiz Darul Mufas, Lampung, Sumatera, Indonesia, yang dikelola oleh Ustadz Masalah Abdul Muttalib. Saya bersama rakan-rakan yatim lain dan rakan-rakan di Ma'at Tafiz Darul Mufas seramai kira-kira 300 orang. Kini sedang menghafaz Al-Quran. Saya sendiri baru mula menghafaz surah-surah pendek. Perkenankan, saya menyampaikan syarat pendek bertajuk Hakikat Yatim dan Miskin. Orang kata anak yatim itu karena tak punya ayah atau ibu, dan orang miskin itu ialah orang yang tak punya harta benda. Itu orang kata. Nabi kata yatim itu adalah yatim budi, dan miskin itu adalah miskin ilmu. Kalau kita berbudi dengan budi pekerti yang baik, pasti ramai yang suka kita. Semua orang suka kita. Ramai ayah kita, ramai ibu kita, ramai saudara mara kita. Kemanapun kita pergi, di sana kita ada saudara. Begitu juga kalau kita pandai, kita berilmu, macam-macam kita ada, macam-macam kita punya. Bukan kita yang cari uang, tapi uang yang cari kita. Bukan kita yang cari kerja, tapi kerja yang cari kita. Betul tak? Tapi kalau kita jadi budak nakal, samsing, kaki buli, budi pekerti jahat, pasti semua orang tak suka kita. Kemanapun kita pergi, orang tak nak berkawan dengan kita. Jangankan orang lain, keluarga sendiri pun akan pulaukan kita. Begitu juga kalau kita bodoh, satu benda pun kita tak tahu, satu kerja pun kita tak boleh buat. Kerja tak layak karena tak ada ilmu. Hidup susah, rezeki payah. Kemana pergi akan jadi miskin, tak berharta dan hidup merempat. Betul tak? Karena itu Rasulullah kata,
Yatim itu bukanlah karena tak berayah dan tak beribu, tetapi yatim yang sebenarnya adalah yatim budi. Miskin itu bukanlah karena tak punya harta, tetapi miskin yang sebenarnya adalah miskin ilmu. Coba kita ingat kehidupan Rasulullah semasa kecil. Ketika kawan sebaya bermanja dengan panggilan ya ummi, ya abi, ya ummi, ya abi, Rasulullah tak punya ummi dan tak punya abi. Rasulullah tak pernah bermanja dengan panggilan ya ummi, ya abi, karena memang tak punya ummi dan tak punya abi. Ayah dan ibu telah meninggal semasa beliau masih kecil. Rasulullah seorang anak yatim, yatim piatu. Tapi apakah Rasulullah tak mempunyai tempat bermanja? Ada tempat bermanjanya. Siapa? Tempat bermanjanya ialah Allah. Sejak kecil Rasulullah telah dilenturkan dan dididik dengan tarbiyah ilahiyah. Rasulullah menandakan kedua tapak tangannya sambil mendongak langit. Rasulullah bermanja, ya ilahi, ya Rabbi, oh Allah, engkaulah sembahanku, engkaulah pemeliharaku. Ibu boleh tiada, ayah boleh pergi, tetapi Allah selamanya ada dan tidak mati-mati. Dalam duka Allah, dalam suka Allah, kemana dan dimanapun, pada bila-bila, hatinya, hidupnya, matinya, Allah, Allah, Allah. Kalau ayah masih ada, kita boleh meminta. Kalau ibu masih ada, kita boleh bermanja. Tapi kalau ayah ibu kita telah tiada, kalau ayah dan ibu kita telah meninggal dunia, siapa kita minta? Kemana tempat bermanja? Kemana tempat bermanja? Jawabnya Allah. Kita kembali kepada Allah. Jangan berduka wahai kawan-kawan yang tak berayah dan tak beribu. Jangan sedih wahai orang-orang miskin yang tak berharta. Kalau kita berbudi pekerti mulia dan berilmu pengetahuan, Allah bersama kita. Manusia pun suka kita. Akidah kita kena kuat, iman kita kena betul. Akhlak kita kenalah mulia, ilmu kita kenalah luas. Barulah hidup kita senang. Hidup jangan bergantung pada manusia, tapi bergantung dengan Allah. Lihatlah Rasulullah. Dari seorang anak yatim piatu, pengembala kambing, tampil sebagai pemimpin umat sepanjang zaman. Bukan saja ketika di dunia, tetapi hingga ke akhirat. Rasul untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Setinggi-tinggi pujian, semulia-mulia sanjungan, sehingga Allah sendiri memuji dan menyanjungnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Seorang yang ummi, yang tak tahu menulis dan tak pandai membaca, tak pernah berguru dengan seorang guru, tak pernah belajar dengan seorang pengajar, tak pernah menuntut pada sesiapa, manusia biasa yang luar biasa. Benar tak pernah dusta, tepat tak pernah mungkir, sopan dalam bicara, tenang dalam berpikir, pemaaf bukan pendendam,
berarti santun, berakhlak mulia, cinta hasrat, hati memendam, inginkan umat hidup bahagia. Pemimpin berhati wajah, disegani lawan dan kawan. Dalam damai dan sejahtera, hidup iman, Islam dan ihsan. Surga kemenangan dijamin sudah, jiwa khusyuk dalam tawadu. Hidup sentiasa dengan ibadah, dunia kepadanya datang menunduk. Dosa tak pernah buat, istighfar terus menerus. Hidupnya membawa rahmat, penunjuk jalan yang lurus. Cintanya kepada umat, kasihnya kepada mukmin. Akhirat memberi syafaat, gelarnya adalah Al-Amin. Sidik bermakna jujur, fatonah berarti cerdas, tabligh berbudi luhur, amanah berhati ikhlas. Dalam masa hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, Rasulullah telah dapat mengubah cara kehidupan masyarakat dari sebuah masyarakat jahiliyah kepada masyarakat Islamiyah. Dari sebuah bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab. Dengan apa Rasulullah memimpin umat manusia? Rasulullah memimpin umat manusia dengan iman, dengan tauhid, dengan akidah. Dengan apa Rasulullah membina umat manusia? Rasulullah membina umat manusia dengan akhlak mulia. Dengan apa pedoman Rasulullah membentuk akal budi manusia? Rasulullah membentuk akal budi manusia dengan Al-Quran. Dengan apa senjata kemenangan Rasulullah? Senjata Rasulullah adalah doa, munajat, dan air mata. Demikianlah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam tercurah ke atasnya. Kesimpulannya, yatim itu bukanlah karena tak berayah dan tak beribu, tetapi yatim itu adalah yatim budi. Miskin itu bukanlah karena tak punya harta, tetapi miskin itu adalah miskin ilmu. Marilah kawan-kawan semua, kita hiasi pribadi kita dengan akhlak mulia, dan kita isi dada kita dengan iman dan ilmu. Semoga bermanfaatlah syarahan ini untuk kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin dan muslimat, orang tua-tua saya, abang, kakak, rakan-rakan, rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang tersilap menyusun bahasa yang tidak pada tempatnya, saya memohon ampun dan maaf. Maklumlah, saya masih belajar, umur belum setahun jagung, darah belum setampuk pinang, dan ilmu pun belum setipis kulit bawah. Akhirnya, doakan kami, pelajar-pelajar yatim, ma'at, tafiz, dan rufas, tetap istiqomah dalam menghafaz, sabar dalam kekurangan, syukur dengan apa yang ada. Kami doakan semoga tuan-tuan, puan-puan, orang tua-tua saya semua dalam lindungan Allah. Kalau ada masa, datang-datanglah tengok kami di Lampung. Dan kalau sudilah tuan-tuan dan puan-puan membantu kami dengan derma ikhlas, seberapa ikhlas, sekecil apapun derma tuan-tuan dan puan-puan, sangatlah besar artinya bagi kami. Karena kami, anak-anak yatim di sana, sangat memerlukan bantuan derma dari tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah membalasi derma tuan-tuan dan puan-puan
dengan balasan berlipat ganda. Amin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La nusi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, segala puji hanya untukmu. Puji sebanyak bilangan nikmatnya yang Engkau saja mengetahuinya. Puji seagung kekuasaanmu dan seluas kemuliaanmu. Puji untuk dirimu hingga Engkau ridha ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan mempersaksikan diri kami bahwa tidak ada yang wajib disembah melainkan Engkau ya Allah. Engkaulah yang esa tempat meminta. Tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara denganmu. Daripadamu kami datang, untukmu kami serahkan hidup dan mati kami, dan kepadamulah akhirnya kami kembali. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah keduanya sebagaimana mereka memelihara kami di masa kecil. Jika Engkau hidupkan mereka, hidupkanlah mereka dalam iman dan Islam ya Allah. Dan jika Engkau matikan mereka, matikanlah mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kepada orang tua-tua kami, ibu bapa kami, kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia ya Allah. Engkau lapangkanlah kubur-kubur mereka ya Allah. Engkau luaskanlah lahan-lahan mereka ya Allah. Engkau terangkanlah dalam kegelapan barzakh mereka ya Allah. Lepaskan mereka dari azab dan fitnah kubur ya Allah. Jangan Kau siksa mereka ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan salihah. Berilah kami ilmu yang bermanfaat. Lindungilah kami dari godaan syaitan. Peliharalah kami dari segala maksiat. Jangan Engkau jadikan kami anak yang durhaka kepada kedua orang tua kami. Mereka telah mengasuh kami
matinya para syuhada. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pemimpin, petunjuk, cahaya dan rahmat. Ingatkanlah setiap ayat yang kami lupa padanya. Ajarkanlah ilmu-ilmu yang kami masih jahil di dalamnya. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai bacaan kami sepanjang siang dan malam. Jadikanlah Al-Quran itu hujah kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, selamatkanlah agama kami, sehatkanlah tubuh badan kami, berkatilah rezeki kami, tambahkanlah kefahaman ilmu agama kami, berilah kami kesempatan bertaubat sebelum mati, kelihatan selepas mati, teringatkanlah kami semasa menghadapi mati. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Demikian mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nak Ustaz dia ceritakan sama Ustaz. Kami nak bilang je. Jadi insyaAllah terima kasih diucapkan kepada tiga-tiga panel kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita nak mengakhiri majlis kita pada pagi ini, saya atas permintaan kami marilah saksi kita marilah dan akan minta Ustaz mungkin boleh ceritakan sikit tentang Darul Hufaz Ustaz. Ya. Dan sambil tu insyaAllah kita akan edarkan tabung bergerak khas untuk dana kita bantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita anak yatim di Lampung insyaAllah. Okay. Jadi Lampung ini di Sumatera Selatan. Kalau dari sini ke sana ada dua cara, ke Medan atau lewat Jakarta. Ada satu pulau Sumatera, ada satu negeri namanya Lampung. Khas ini untuk menghafaz Quran saja. Pelajarnya dari ada 300 orang, 20 orang itu anak-anak yatim. Jadi kita ada sekarang ada 3 ma'had di situ, ma'had lelaki, ma'had perempuan, dan ma'had khas untuk anak yatim. Sekarang kita sedang membina ma'had satu lagi khas untuk orang tua-tua. Pelajarnya nanti kita ambil umur 60 tahun. 60 masuk, 62 khatam, 63 mati. Dia menghafal 2 tahun saja. 60 masuk, 62 khatam, 63 mati. Bercadang nak ke sana, makcik-makcik, silakan. Tapi tunggu umur 60 dulu lah. Lebih tak terima. 60 masuk, 62 khatam, 63 mati. Kalau tak selesai 30 juzuk, juzuk 30. Kalau tak habis. Kemudian kami sekarang ini sedang membina itulah, sedang membeli tanah untuk perluasan ma'had yang orang tua itu. Ada 10.000 meter persegi tanah yang dijual dan diwakafkan dengan harga 1 meter persegi 10 ringgit saja. Dan yang tadi untuk menampung perbelanjaan ini selain dermakilat, mungkin ada yang nak mengambilnya sebagai anak angkat agar jalinan hubungan doanya, jariahnya itu boleh berkekalan kepada keluarga dan orang tua angkat. Kalau ada yang berminat, kami masih kosong betul, memang masih belum ada. Ya. Tulis nama saja, bukan ada uang apa-apa. Nanti saya SMS. Ya. Macam mana nak bank in, biasanya orang bank in saja, saya minta bank in. Kita ada 2 nomor account, Public Bank dan Maybank. Ikutlah bila yang rasa-rasanya ada rezeki boleh membantu lah, ya.
Enaknya yang paling baik sebelum saya balik, saya balik 7 hari bulan 6 saya balik. Dapatlah sedikit untuk anak-anak yatim ini. Sebablah keperluan anak yatim ini makan minumnya untuk sampai kepada brus gigi, obat gigi pun kita tanggung semua anak yatim ya. Nah, berbeza dengan anak yatim di sini mewah-mewah. Di sana kalau tak ada memang tak ada. Nah, jadi itu sajalah. Kalau rasanya Anda nak berminat datang sana boleh. Insyaallah sudah pergi dengan sekali dengan saya pun tak apa, boleh. 7 hari bulan. Laku sudah berapa? Ya. Tahun? Ya. Sudah berapa tahun? Ma'had itu saya asaskan sejak 98, jadi 13 tahun juga. 13 tahun. Ramai sudah, yang kecil-kecil ini bukannya seorang ini saja, ramai lagi. Jadi yang bakat pembidato pun bukan dia seorang, ramai lagi. Kita memang tiap-tiap malam Jumat kita adakan latihan pidato muhadharah ini. Jadi alhamdulillah sejak kita dirikan Ma'had itu sampai sekarang bukan kata ratus lah, mungkin ada dekat 1000 yang hafaz Quran, yang sebagian besarnya sudah ada ke Mesir dan lain-lain. Atas usaha dan bantuan derma, sebab di sana memang tak ada bantuan kerajaan, memang tak ada. Jadi tinggallah kerja keras kita sedikit, kemana-mana pergi jumpa kawan, minta bantuan beginilah, insyaallah. Dapat sedikit, dapat RM1 sana jadi 3.000, dapat RM10 dah jadi 30.000, ada 1.000 dah jadi 3 juta rupiah. Kalau ada 10.000 dah jadi 30 juta. Kalau ada 30 juta, wah juta punya juta, jutawan sana. Gitulah ya, mudah-mudahan. Jazakumullah khairan katsiran, ucapkan sekali lagi kepada Fadil Ustaz